Bismillah walibni warul kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas memberikan pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita, memahami kekristenan, menyalahpahami tentang Alkitab, mencaplok-caplok, menafsirkan sembarangan. Maka kita mempunyai hak jawab yang harus kita lakukan untuk meluruskan mereka. Tetapi bukan hanya itu, kita juga harus memberikan sebuah pelajaran buat mereka dengan membongkar data-data yang mereka miliki soal keyakinan mereka, supaya mereka berhenti membahas tentang kekristenan. Kali ini teman-teman, kita akan lihat seorang apologetik yang sudah sering diancam oleh polemikus muslim, bahkan dicari, bahkan baru-baru ini saya sedang upload, bahwa data-data yang disampaikan ini akan mengejutkan mereka. Dan mungkin muslim tidak tahu soal data ini. Bahkan muslim yang mungkin belajar, data ini ditutupi. Jadi di masa-masa zaman internet yang begitu canggih ini, maka kita harus siap belajar dimanapun. Karena sekarang zaman canggih, nggak bisa lagi dibodohi, terkecuali kita mau bodoh. Begitu ya. Nah, mari kita lihat teman-teman. Nggak usah kepanasan, nggak usah cengeng lah main lapor. Kalau kamu mau pintar di zaman internet ini gampang. Tinggal kamu dengar, tinggal kamu belajar, tinggal kamu melihat data-datanya. Nggak usah kepanasan supaya kamu cerdas sedikit dalam berkeyakinan. Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman, jangan skip. Supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap, tidak tanggung-tanggung, tetapi makin cerdas. Ini dia videonya. Membahas materi tentang doktrin Allah, tapi mungkin tidak di live-kan ya. Yang kita bahas kemarin Trinitas, nanti kita akan bahas Trinitas part yang ketiga ya. Nah, sekarang saya mau mengangkat satu materi yang cukup penting ya. Abdul mengira Allah SWT ya, yang punya dua tangan, tangannya dua-dua sebelah kanan, punya satu betis ya, punya dua kaki, punya 5 jari di setiap tangannya, punya mata 2. Allah yang punya tubuh dan punya jiwa ini ya, punya nefes ya, punya nafsi katanya. Itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Menurut teman-teman seperti apa? Sini ada Pak Garnet. Saya mau interaktif dong. Saya kalau bukan ada Pak Safi'i, bukan Pak Garnet, Pak Safi'i. Oh, Pak Garnet udah jadi momo Pak nih. Safi'i kayaknya sudah. Ya, silakan Pak Safi'i. Bang Garnet. Iya. Gimana menurut Anda nih? Pak Safi'i. Ya, Kalau Safi'i. tentang jarinya tadi yang saya tahu 4. Oh, ada yang 5, ada yang 6. Jadi di dalam hadis ada yang 5, ada yang 6. Ada 4 juga. Oh, berarti enggak jarinya Allah berapa ya? Tangannya memang 2 ya kan, 2 tangannya itu kanan semua. Saya nggak tahu entah cacat bawaan lahir, tapi jarinya yang saya tahu itu menurut hadis itu 4 sebelah. Karena jarinya satu memegang bumi, satunya jarinya memegang langit, satunya jarinya memegang laut, satunya lagi pokoknya cuma 4 jarinya itu. Ya beberapa hadis ada yang mengatakan 5, ada yang 6 juga. Nah, menurut Bang Garnet, Bang Syafi'i, ini Allah SWT dengan Tuhan kita yang disama-samakan nih, mau nyantolin aja ke YouTube ini, bener apa enggak sih kira-kira nih? Itu sangat berbeda, Bu. Sangat berbeda ini, ya. Allah SWT itu kan apa? Ilah negeri Mekah. Yes 27 ayat 91 itu ilah negeri Mekah, dan dia itu nggak boleh kemana-mana. Surah Namal ayat 91. Iya. Iya. Bahkan kalau mereka naik haji tuh bertamunya ke rumahnya Allah yang ada di Ka'bah ya. Iya. Dan nanti next kita akan bahas mengenai Ka'bah ya. Saya akan bahas materi dari seorang Profesor Dr. Rahmat Amari ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu nih materinya. Kita mau lihat dulu nih. Katanya Muslim selalu mengangkat dari Rabbi Min. Saya nggak tahu apakah dia buka live. Kalau buka live mungkin kita bisa masuk. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman ya. Si Rabbi ini dia tidak pernah tahu konsep Trinitas. Ya, makanya kita perlu sekali untuk mengetahui konsep kita, Kristen tidak mungkin bertentangan dengan rabi-rabi Yahudi. Kenapa? Karena Alkitab kita dijadikan satu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah sebabnya Quran itu tidak bisa dijilid jadi satu dengan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena isi daripada Quran itu bertentangan. Kita tidak menyembah Tuhan yang sama, tidak mempunyai konsep yang sama, dan tidak mempunyai garis benang merah yang sama. Saya akan ceritakan, ini pada video kali ini saya akan ceritakan ada garis benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti next di dalam pengajaran mungkin saya kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal 15 ya, tanggal 15
saya mungkin akan live-kan juga. Saya akan ceritakan kepada Anda konsep dari Kejadian sampai Wahyu, ya, mengenai soteriologi, keselamatan dan doktrin Injil Kerajaan Surga. Ya. Ini si Poltak ini siapa sih, bolak-balik naik turun aja. Oke, kita lihat dulu ya apa kata si Rabbi Mins ini. Comes out on Sunday morning. Rabbi Potasnik, he's the rabbi for the fire department, and he had a question a while back to discuss Allah, and God. And he said, I won't get into that subject. We won't discuss it. The Muslims believe in Allah, but Rabbi Potasnik would not compare anything. Would you care to mention anything? Yeah, I did before. I'll do now also. Allah is taken from them from Elikah. Elikah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, the whatever that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's the JC we call him. But that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. And we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation, he said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wanted to talk about it, they have the same God. Ya, jadi si Rabbi ini mengatakan, oh Allah itu dari Aleka, dia nggak tahu Trinity, whatever that is. Jadi dia tidak tahu konsep Trinitas. Dan saya menyadari bahwa ketika kemarin kita bicara Trinitas, ya bahkan ketika saya mengajar di sini, di dalam gereja, orang-orang Kristen itu menjelaskan Trinitas itu yang dijelaskan Kristologi. Jadi dia sudah menjelaskan dulu Yesus, Bapa dan Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Enggak, Trinitas itu dimulai dari ontologi atau nature daripada hakikat Allah, teman-teman. Kalau Anda baca kitab bapak-bapak gereja, ya Yohanes Damaskus dan sebagainya, mereka itu belum bicara sampai ke Yesus di Trinitas. Trinitas itu nggak bicara mengenai keekonomikan Allah, ya. Ketika Firman itu menjadi manusia, karena kita ini orang Kristen itu banyak tidak bisa menjelaskan Trinitas. Ya, ketika menjelaskan Trinitas itu kalian menjelaskan, oh saya satu orang seperti punya 3 peran. Itu Unitarian modalism, teman-teman. Itu oneness. Ya, saya di rumah sebagai bapak, di ini sebagai apa? Pengacara misalnya di kantor sebagai apa? Enggak. Allah kita nggak seperti itu. Ada misalnya Allah itu seperti matahari, Allah itu seperti telur. Itu keliru semua. Penjelasan itu sangat-sangat keliru. Makanya Anda harus baca bagaimana Yohanes Damaskus itu merupakan orang pertama, ya, Kristen pertama, bapak gereja kita yang pertama kali berapologetika. Anda harus tahu pemikiran para rasul. Ya, para rasul, kalau Anda lihat koma Yohanium, ya, yang selalu mereka permasalahkan, ya 1 Yohanes 5 ayat koma Yohanium itu aku sampai lupa nih. Ada 3 kesaksian, ya ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Dia nggak menyebut Yesus. Yesus itu belum itu bicara kristologi. Dia menyebut Bapa, Firman dan Roh, betul? Ketiganya adalah 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Nah, orang Kristen menjelaskannya enggak. Bapa pencipta, Yesus Redeemer, penebus, Roh Kudus yang menjelaskan. Enggak, itu bukan Trinitas. Ya, baik Bapa maupun Sang Firman maupun Roh Kudus, ketiga-tiganya creators, pencipta. Baca dong Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, orang Kristen itu menjelaskannya dari kristologi, dari perjanjian baru. Itu loh ketika Yesus dibaptis, Bapa ada suaranya di surga, Yesus di bumi, Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Makanya Trinitas jadi begitu tuh. Bapa digambarkan berjenggot, rambutnya tua, putih, Yesus jarinya ngangkat tangan 2 ke atas, tengah-tengahnya ada burung merpati. Itu bukan Allah yang kita sembah. Itu enggak Alkitabiah, itu enggak sesuai dengan Alkitab. Nah, karena orang Kristen itu tidak mengerti apa itu Trinitas, mereka tuh penjelasannya jadi macam-macam. Nah, padahal Trinitas itu gampang. Di dalam diri Allah yang Esa itu, ya, terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Selesai, itu Trinitas. Ya, penjelasannya Anda lihat di video saya yang Trinitas part 1, part 2 yang 5 jam, itu videonya panjangnya. Ya. Anda harus tahu apa itu prinsip dimensi alam semesta. Allah itu satu tapi yang tidak terhingga, karena dia roh. Kita nggak main hitung-hitungan ketika bicara tentang roh Allah. Ya, Anda lihat aja di situ. Nanti saya akan bicara Trinitas part ketiga. Makanya saya mengatakan, saya minta maaf ya, penjelasan Trinitas dari gereja barat itu tidak tepat. Ya, Bapa, Sang Anak, kemudian Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Itu 3 Allah, teman-teman. Itu penjelasan Triteos. Anda harus melihat penjelasan gereja ortodok, itu yang paling tepat. Ya, saya melihat penjelasan dari Romo Daniel Biantoro, itu paling alkitabiah, paling sesuai dengan Alkitab. Dan paling tepat menjelaskan hakikat atau esensi Allah. Ya, itu seorang Romo yang sangat-sangat diurapi oleh Tuhan, ya, sangat-sangat diurapi oleh Roh Kudus. Ya, itu penjelasan yang paling tepat, teman-teman. Makanya saya bilang saya tidak menggunakan penjelasan gereja barat. Penjelasan gereja timur lebih tepat, lebih alkitabiah, lebih sesuai dengan Alkitab. Ya. Comes out on Sunday morning. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Kalau tadi si Rabbi Mins mengatakan, ya Allah, itu dari kata aleka. Kita menyembah, we have the same God as the Arabs. Ya.
Tetapi apa kata Muslim sendiri? Ini suara apa ya? Oke ya, kalau nggak ngomong di mute teman-teman. Kalau buka mic, Anda kasih komentar boleh. Ya, kalau saya ngajar jangan kayak kuburan sepi, saya nggak suka. Ya, kalau saya ngajar kasih komentar. Ya, Anda boleh nyeletuk, boleh nanya. Ya, nah sekarang kita lihat dulu. Ya, ini di Speakers Corners di Britain ya. Kita lihat dulu. Apa kata Uclim teman-teman? Apakah menurut mereka, menurut Syekh ini, ya, ini siapa yang gila nih, si Rabi Mins atau Syekh ini? Kita lihat ya. Not running away from the answer. To us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. Good to know. Excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And as well. Yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do it. We're agreeing on that, so thank you. Allah mentioned us in the Quran about His name. And He named Himself, Tabaraka wa Ta'ala, as Allah. And He named Himself as Zul-Reveal. On the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran, or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. Oke, saya minta pendapat teman-teman. Ini siapa yang gila nih? Orang Yahudi mengatakan, ya, Allah dari Ahleka. Mesti bilang, we never claim that Allah in the Quran is Yahweh in the Bible, because 99 names of the Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Quran, tidak satu pun yang Yahweh. Karena Allah mention namanya tuh Allah, bukan Yahweh. Jadi ingat ya, menurut Uclim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu proper name, nama diri. Tapi nanti kalau kita bicara Alkitab, saya bisa bedah panjang lebar. Yang namanya ilah atau El atau Elohim, itu semua merupakan spiritual beings. Semua makhluk yang tidak punya tubuh jasmani itu disebut Elohim atau El di dalam Alkitab kita. Nah itu Anda mesti tahu. Ada banyak orang Kristen, sudah Kristen dari lahir. Bahkan yang masuk ke kelas saya itu STT ya, sekolah-sekolah teologi dan para pendeta, beberapa orang pastor, mereka nggak ngerti hal ini. Makanya ketika dikatakan, di mana Yesus mengatakan, I am God, akulah Allah, worship me. Mereka nggak bisa bedakan apa itu Allah, apa itu Tuhan. Nah, Anda harus masuk ke kelas saya untuk Anda bisa mengerti hal ini. Ya. Nah, sekarang gimana nih menurut teman-teman? Anda mau komentar dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Ya, kalau aku sih, berarti yang Yahudi kami di sini, ya keblinger lah, gitu. Iya, kenapa? Karena mereka tidak menerima konsep Trinitas. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Ya. Jadi mereka mengatakan, oh Trinitas itu nggak sama dengan kita. Padahal yang namanya konsep Trinitas itu sama dengan konsepnya Yahudi. Tetapi kita memberikan satu label, satu terminologi, ya, Bapa, Firman, dan Roh, ketiganya adalah satu. Dan itu ada di Koma Yohanium, ada di dalam Alkitab kita. Nah orang itu menjelaskan itu jangan ke Yesus dulu. Yesus itu bicara kristologi, ya. Benar nggak Jun? Kalian kalau menjelaskan suka keliru-keliru ke Yesus kan? Banyak yang begitu. Iya banyak orang Kristen. Kenapa mereka nggak tahu Trinitas? Trinitas itu menjelaskan ontologi Allah, menjelaskan ontologi itu yang nature atau hakikat Allah yang esa itu seperti apa. Jangan lu jelasin kristologi, orang nanya Trinitas, lu jelasnya kristologi. Gimana sih nih orang Kristen? Makanya mereka bingung. Bapak Yesus, mereka yang bertanya, Yesus Allah nggak Allah? Bapak Allah nggak Allah? Roh Kudus Allah nggak Allah? Lah kan ada 3 Allah. 1 ditambah 1 ditambah 1 kan bisa sama dengan 1. Pertanyaan mereka begitu. Karena kalian menjelaskannya keliru, my friend. Ya? Belajar lagi, Bu ya. Bukan belajar lagi, penjelasan Trinitas ontologinya Allah, bukan kristologi. Bukan ketika firman jadi manusia itu nanti, itu bicara kristologi. Nah, kalau Anda bicara seperti ontologinya atau hakikat Allah, kita bisa menjadi sepaham dengan mereka, kita bisa membangun jembatan dialog dengan mereka. Tapi kalau Anda menjelaskan kristologi, orang di situ mereka nggak setujunya kok Kristus kok sebut Allah. Nah, nanti ketika kau bicara kristologi, baru kau jelaskan Yesus itu monogenesnya Bapa. Dia disebut monogenes monogenes Theos. Dia disebut monogenesnya Bapa. Apa artinya? Kau jelasin apa itu monogenes. Baru kau jelasin bedanya hakikat Allah dengan Tuhan. Mereka kan nggak tahu antara ilah sama Rob ini beda. Mereka pikir Rob itu hanya Robil Alamin. Allah mereka kan Robil Alamin. Tahu nggak? Robil Alamin. Robil Alamin itu penguasa 2 alam. Penguasa alam manusia dan alam jin. Tapi Rob ini juga digunakan untuk manusia. Mereka nggak paham bedanya antara genom, jenis makhluknya. Ya, para makhluk spiritual itu semua disebut Allah di dalam Alkitab kita. Baik itu malaikat, baik itu demons, setan-setan yang nggak punya tubuh jasmani, semuanya disebut para Elohim di dalam Alkitab kita. Cuman para Elohim ini ada punya tingkatan. Dan para nabi di dalam kitab Taurat, Musa menyebut Allah Yod-Heh-Vav-He itu disebut Elohimnya para Elohim. Dia disebut the chief God of the Elohim. Dia disebut Allahnya para Allah. Dia disebut dewa tertinggi. Itu Yod-Heh-Vav-He. Nah, prinsip ini orang itu tidak mau belajar, Anda tidak ngerti itu. Makanya Anda bingung, Yesus kok disebut Allah dari mana ya? Yesus disebut Allah itu karena connected kepada originnya atau asal-muasalnya sebagai sang firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Nature-nya sama dengan Allah, yaitu divine. Makanya Yohanes mengatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah di dalam diri Allah dan firman itu ilahi. Itu kealahan Yesus. Sedangkan Lord, Kyrios, ketuhanan Yesus disebut Tuhan. Dari mana? Connected dengan gelarnya sebagai Mesias atau Kristus. Dan saya bisa tunjukkan dari Anda Kejadian sampai Wahyu di mana saja ayatnya.
Orang sih nggak ngerti ini. Ketika menyanyikan Yesus Tuhan dan Allah kami, nggak ngerti artinya. Allah ki yo Tuhan, Tuhan ki Allah, Allah ki Tuhan kan Allah Bu Sophie. Allah itu kan Allah Subhanahu wa taala loh. Binger rek. Allah itu jenis genom makhluknya. Tuhan itu gelar title. Tapi yang diajarkan gereja selama ini kan Allah itu gelar, betul nggak? Berapa betul? Hello everybody. Betul. Betul, Allah itu bukan gelar. Yang gelar itu Roh atau Tuhan. Ya, Bu Sophie, coba dibaca Keluaran 7 ayat 1. Iya, udah tahu. Musa dikatakan Nah. sebagai Allah. Tapi kita nggak ngomong ke sana. Kita nggak Iya. ngomong ke sana. Saya sudah bahas panjang lebar mengenai beda Allah. Sekarang kita balik lagi ke Yotevave, apakah si Allah? Ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ya Pak Garnet. Sebentar. Nanti next ya kita bahas ke sana. Ini materinya cukup padat. Ya, saya akan membahas cukup padat materi hari ini. Jadi be fokus ya. Bahwa Allah yang kita sembah dengan si Yotevave, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita sembah, dengan Tuhan negeri Mekah yang ada tanda yang berupa batu hitam itu nature-nya nggak sama. Allah yang kita sembah itu roh dan hidup, makanya namanya Yotevave. Itu dari asal kata hayah. Hayah itu artinya the living one, the existing one. Jadi dia itu dulu sudah ada, sekarang ada, dan selalu ada. Itu arti kata Yotevave. Selalu ada, he always be. Selalu hidup, dia maha hidup. Ya. Nah, RT6 teologinya, saya kasih tahu Anda nih, Islam mengatakan the spirit, ruah atau nefesh, ya, atau soul is not one of the attributes of Allah, SWT. Rather it is one of the things that have been created by Allah. Jadi Allah itu tidak roh. Allahnya yang mereka sembah itu bukanlah roh, walaupun kayaknya kita nyebutnya Allah. Lo orang Hindu ya punya Allah, orang Buddha ya punya Allah, tapi Allahnya nggak sama, bro. Hello, Allah yang kita sembah tidak sama, bro. Allah mereka bukanlah roh, nih lihat tuh. The spirit is not one of the, bahkan roh itu hakikat Allah mereka itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Padahal di dalam Alkitab kita roh itu tidak diciptakan, roh itu dihembuskan dari nafas Allah. Dan roh itu membentuk, itu bukan kata bara di dalam diri kita. Tapi diasah itu artinya dijadikan. Roh itu sekaligus mencetak jiwa kita. Makanya roh Anda, roh saya, jiwa Anda dan jiwa saya itu beda. Karakter Anda dan karakternya Sofiatol itu beda. Kenapa? Karena ketika roh itu dihembuskan, roh itu tidak diciptakan ya. Roh itu dihembuskan dari nafas Allah. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, itu nggak sama dengan manusia. Kita menghembuskan. Maaf Bu Sophie, yang roh manusia memang diciptakan Bu Sophie. Itu di Malaki. No. Di Malaki kita baca coba. No, kata diciptakan itu bukan bara di situ. Tetapi diasah, dijadikan, diatsar. Ya, itu bukan kata bara. Roh itu tidak diciptakan, roh itu dihembuskan, kemudian dijadikan, dicetak sesuai dengan karakternya kita masing-masing. Ya, harus dilihat di original language-nya, Bro. Karena kalau bahasa Indonesia kan memang diciptakan, semua diciptakan. Iya, diciptakan. Iya, Kalau di bahasa Indonesia jadi ada dua. Lihat dengan original language-nya itu tidak diciptakan, bukan diciptakan. Jadi manusia itu diciptakan. Ini yang saya pelajari nih Bu Sophia. Nggak apa-apa kita berbeda ya. Saya belajar kembali katanya. Mungkin saya salah pendeta, nggak tahu. Jadi roh manusia itu diciptakan, tapi roh kudus itu tidak. Beda. Kita harus membedakan roh kudus dengan roh manusia. No. Gitu. Roh manusia itu diatsar, ya, dijadikan di dalam kita, tapi bukan di bara. Nggak apa-apa Bu. Terus saya dulu saya juga berpikir seperti Anda, ya, bahwa roh manusia itu diciptakan. Ya, tetapi ketika saya pelajari bahasa aslinya dan ketika kita mempelajari bagaimana kisah penciptaan manusia, no. Roh Tuhan itu menghembuskan rohnya pada waktu dia menciptakan Adam itu roh itu keluar. Makanya Allah kita itu disebut Bapa segala roh. Artinya semua roh, semua makhluk yang punya nefes, yang punya kehidupan itu keluar dari Allah, bukan diciptakan. Yang dijadikan itu tubuh manusianya. Makanya saya berpendapat, halo. Nanti jangan ke sana dulu. Tunggu. Ya, kita lanjutkan nanti dulu. Dikasih kesempatan ya, Bro. Nanti dikasih kesempatan ya, Bro ya. Ya, nanti kalau Anda mau membantah roh itu diciptakan, ya itu nanti. Ya, tapi roh itu tidak diciptakan. Ya, roh itu keluar dari hembusan nafas Allah. Makanya roh itu selalu dikaitkan dengan hembusan nafas Allah. Sekarang kita lihat apa kata RT6. Roh atau jiwa, tadi dikatakan spirit or soul, itu bukanlah salah satu sifat Allah, melainkan merupakan salah satu hal yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi mungkin dalam pengajaran saya Anda akan banyak sekali terkaget-kaget. Ya, ada banyak orang, Bu, saya itu Kristen dari lahir. Ya, karena Anda tuh tidak mempelajari Alkitab sendiri, teman-teman. Makanya kalau mempelajari Alkitab tuh pakai bahasa aslinya. Ya, saya kasih tahu Anda, ketika Anda menjadi seorang apologet, Anda bukan jemaat awam. Anda jangan pakainya terjemahan saja. Tetapi Anda harus pelajari aslinya. Anda harus pelajari apa makna di dalam keyahudiannya. Karena yang nulis Alkitab ini bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris. Ya, tetapi orang Yahudi. Jadi Anda harus mempelajari prinsip-prinsip Yahudia di dalam Alkitab kita.
Ya, dulu saya seperti teman-teman tuh, roh itu diciptakan, tapi tidak, roh itu tidak diciptakan. Roh itu diyatsar, dibentuk di dalam diri manusia, bukan diciptakan. Ya, nah sekarang kita melihat dulu, ya, roh atau jiwa bukanlah salah satu sifat Allahnya mereka, melainkan salah satu hal yang diciptakan oleh Allah. Nah kemudian tapi anehnya teman-teman, di dalam Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 185, setiap yang mempunyai nafsi, mempunyai jiwa itu harus mengalami kematian. Padahal di dalam Quran mereka Allahnya itu punya nafsi, punya jiwa. Ya, ini kita lihat nih. Ini surat 5 ayat 116, ini dikatakan percakapan antara si Allah sama si Isa. Saya bacakan ya surat Al-Maidah ya ayat 115. Dan ketika ya berfirmanlah Allah, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan, katanya. Bukan dua Tuhan, ini dua Allah. Ya, jadi Muslim pun juga masih bingung antara Tuhan dengan Allah, ini mereka masih campur, bukan dua Tuhannya, dua Allah. Selain min dunillahi, ya, selain Allah katanya. Jadi dua Allah selain Allah, bukan dua Tuhan ya ini. Dan berkatalah si Isa ini, Maha suci engkau, tidak ada bagiku bahwa aku mengatakan apa bukan bagiku, apa yang bukan bagiku dengan hak jika aku mengatakannya. Nih, aku pakai terjemahan yang kata per kata ya, Quranul.com. Maka sesungguhnya engkau mengetahui apa yang di dalam diriku, ini pakai kata nafsi, Anda lihat nih, yang saya kotak merah, nafsi di dalam jiwa aku, ya, dan tidak aku mengetahui apa yang di dalam nafsika, di dalam jiwamu. Jadi Allah itu punya jiwa, punya nafsi, teman-teman. Di surat 5 ayat 116 ini. Tetapi tadi dikatakan di dalam Al-Imran ayat 145, semua yang punya nafsi, nih, linafsinan antamuta, mut itu artinya mati, dead. Ini sama dengan bahasa Ibrani juga, ya. Mut ini menjadi dewa maut. Mut itu artinya mati, kematian, dead end. Itu arti kata mut. Ya. Jadi setiap yang punya nafsi pasti mati. Ini kan aneh. Sedangkan di surah 5 ayat 119 tadi si Allah itu punya nafsi, teman-teman. Ya. Nih, lihat nih. Tiap-tiap yang punya nafsi, tiap-tiap yang punya jiwa akan merasakan mati. Ya. Jadi saya perlihatkan Anda aja kelucuannya. Nah sekarang kita lihat teman-teman, the triune God of the Bible. Saya tetap menyatakan the triune God of the Bible itu adalah satu misteri. Tidak ada satupun definisi yang bisa tepat menunjukkan seperti apa Allah kita. Ya, definisi Trinitas itu hanya menjembatani supaya kita bisa lebih mengenal, dan itulah apa yang diwahyukan, direvealkan oleh Yesus kepada kita. Ya, tetapi the triune God is still a mystery. Ya, nah the triune God di dalam Alkitab kita itu menyatakan bahwa di dalam diri Yod-Heh-Vav itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah kalau Anda menjelaskan ini jangan kemana-mana, ya, jangan bicaranya ke Yesus belum ini kita belum bicara Yesus itu bicara nanti, ya, bicaranya nanti ketika sudah menjadi manusia. Penjelasan Trinitas cukup sampai di sini, nggak usah ditambahin, ya. Nanti baru ketika bicara kristologi, bicara firman menjadi manusia, baru nanti Anda jelaskan, ya. Trinitas itu bicara ontologi atau nature of God, ya, hakikat Allah. Sekarang yang kedua, namanya saja sudah beda antara Yod-Heh-Vav Tuhan kita dengan Tuhan negeri Mekah. Di Keluaran 3 dengan jelas mengatakan, ketika Musa bertanya, Musa diutus, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, Ehye, Asher, Ehye. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi nama Yod-Heh-Vav ini kekal, ya. Nama Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Allah Ta'ala, bukan Allah negeri Mekah, tetapi Allah Elohim, Ishak, Elohim, Abraham, Elohim, Yakub, namanya Yod-Heh-Vav. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Yod-Heh-Vav ini tidak pernah bancaan ganti nama menjadi 99 Asmaul Husna. Itu bukan Tuhan kita, ya, dan tidak sama dengan Allahnya Israel. Nah sekarang Anda lihat ini adalah Allah, Alef Lamet Lamet Hei, ya. Allah ini ya, Anda lihat, ini merupakan proper name, nama diri sesembahannya orang Muslim. Muslim mengatakan begini, Allah is the proper name of the one true God in the Arabic language used by Muslims all over the world. Mereka tidak kenal Yod-Heh-Vav, ya. Dari 99 Asmaul Husna tidak ada satupun nama Yod-Heh-Vav, teman-teman. Ya, mereka mengatakan Al-Hayyum, Al-Qayyum, apa itu, yang maha hidup. Iya, tapi itu bukanlah nama, itu karakter Allah. Allah kita juga yang disebut maha hidup. Dan Anda jangan mengatakan dewa-dewa itu roh-roh teritorial, itu tidak hidup, mereka hidup.
Mereka punya roh, mereka punya spirit, mereka real, mereka nyata, ya. Nah sekarang dikatakan nama Yodevave ini kekal. Zakaria 14 ayat 9. Maka Yodevave akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itulah Yodevave adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah ini ketika Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Muslim sering mengatakan Yohanes 17 ayat 3 ini syahadatnya Yesus. Yesus bersyahadat, mengenal engkau satu-satunya Allah benar. Loh, Allah yang benar itu duduk Allahmu, rek. Allah yang benar ini loh. Yodevave adalah satu-satunya. Benar nggak teman-teman? Halo? Setuju. Betul. Lo mengenal engkau satu-satunya. Lah orang Kristen aku ya goblok. Oh iya bener ya. Allah satu. Aku kan menyembah bapaknya Yesus. Aku menyembah Tuhannya Yesus. Lah bapaknya Yesus itu duduk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu jelas-jelas menolak dia dikatakan bapa. Allah mengatakan aku tidak mau punya anak. Kamu anaknya laki-laki, aku anaknya perempuan semua katanya. Alat Almanat sama Uzza. Anakmu lanang kabel, anakku wedok. Allah itu cemburu gitu loh. Itu sungguh-sungguh pembagian yang tidak adil kata Allah di surat An-Najm. Betul enggak Pak Garnet? Ngeles dia. Iya ngeles. Betul. Satu-satunya Allah yang benar ketika disebut engkau, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Lo ikut duduk Allah negeri Mekah. Ini loh Yodevave. Ampun. Satu-satunya raja penguasa atas seluruh bumi. Nanti kita bicara mengenai kerajaan surga, ya. Baik. Pintar-pintar mereka, Bu. Iya, nggak pintar-pintar karena orang kan juga kadang-kadang menjelaskannya juga ngaco gitu loh ya. Betul, saya setuju, Bu. Kadang-kadang kita mau berdebat ya. Tapi udah terbawa narasi, betul nggak? Iya, kita terbawa narasi mereka. Terbawa narasi mereka. Salah sekali. Yo betul yo. Kan Iya. yang Allah ini Bapak Yesus, lah aku lah nyembah Bapak Yesus loh. Ya nanti kita bicara Yohanes 17 ayat 3 ya. Nah, lanjut. Selain naturnya beda, Allah bukan roh. Namanya beda. Rumahnya yo beda. Rumah si Allah itu di Mekah. Kamu mau menolak itu? Mau ganti rumahnya di Yerusalem? Saya kasih tahu Anda ya, kalau Anda ke Yerusalem ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang, ya, bekas suci Salomo. Di sana itu orang-orang Islam tuh mengenakan pakaian ihram, teman-teman. Naik haji dia, enggak pakai pakaian dalam. Mereka enggak pakai celana dalam, sama seperti naik haji telanjang. Terus temanku ini yang cerita, ini loh, saya baru cerita. Kamu ngerti nggak? Waktu aku ke sana ke Bait Suci Salomo yang ada di Yerusalem, aku tuh kaget. Loh, Muslim kok ke sini? Lah kok naik haji? Kok pakai baju kain putih-putih? Terus juga enggak pakai pakaian dalam, dia bilang gitu. Lah aku kan nanya, lah kalian tuh ngapain naik haji ke sini? Bukannya kalian tuh naik hajinya ke Mekah? Terus mereka ngomong gini, oh kamu dari Indonesia ya? You are from Indonesia? Iya. Lah itu lah goblok-gobloknya wong Indonesia, dia ngomong gitu. Ini parafrase saya loh ya. Dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Gobloknya wong Indonesia itu cuma dibisniskan sama Saudi Arabia. Rumah Allah yang sebenarnya itu di sini di Yerusalem. Makanya kami ke sini. Orang Indonesia ini goblok, orang ngerti, makanya pada ke Mekah, telanjangnya di sana. Harusnya telanjangnya di situ, di Yerusalem. Oh, dul gondal-gandulnya di sini, teman-teman. Anda tuh melilingi dul gondal-gandul. Enggak pakai pakaian dalam di sini loh, teman-teman, ngelilingi Ka'bah ini. Ka'bah gitu Vagina Stone. Jangan buat perut Bu Sofi. Iya. Lah Bait Suci Salomo, Anda tahu pembangunannya itu kalau dikurus uang sekarang itu triliunan, teman-teman. Enggak murah. Enggak murahan. Tuhan itu ketika menyuruh Musa membangun Mishkan yang merupakan blueprint juga merupakan cetak birunya daripada Bait Sucinya Salomo, itu mirip ya, ada ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu ditunjukkan Bait Suci yang ada di surga. Warnanya kainnya enggak sembarangan. Perabotannya tidak sembarangan, ada menorah, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa, ada tabut perjanjian dengan 2 kerup di atasnya. Itu diatur sama Tuhan, tidak sembarangan. Harus disalut dengan emas, kayunya kayu penaga. Ya, tendanya itu atasnya perak, bawahnya tembaga. Loh itu diatur mbak Tuhan. Warnanya itu warna ungu tua, ungu muda dan tirmisi. Itu warna royal, itu ada artinya semua, teman-teman. Oh, gak sembarangan. Nanti kapan-kapan ya kalau kita membahas Bait Suci ini, panjang sekali pembahasan Bait Suci ini. Ada artinya, makanya Al-Hayat Indonesia warnanya ungu tua, ungu muda dan merah kermisi. Loh itu ada artinya. Tapi nek Uslim ngomong ini, "Lek ungu kira warna janda." Karena pikiran mereka itu udul ke bawah terus. Ya, Uslim itu pikirannya itu hanya pusar ke bawah terus ngaceng. Nek mbek janda ki senengane ngacengan. Waduh mbek nabi nih. Karena mereka enggak tahu. Loh, Bait Suci Musa itu harus warnanya ungu tua, ungu muda dan kain kermisi. Kalau Anda enggak percaya baca kitab Keluaran. Karena apa? Ya goblok, mereka goblok. Mereka tuh Bu Sofi kok ngatain kita goblok? Ya memang. Kenyataannya memang begitu kok. Bodoh dan tolol kata Tuhan Yesus. Botol. Ya. Nah, sekarang kita lihat sejak kapan Bait Suci Salomo ini bisa pindah menjadi Ka'bah. Anda tahu ya nanti kalau kita membahas Mekah dan Ka'bah,
Ka'bah ini bukan satu-satunya yang ada di Mekah sekarang. Ada sekitar 26 Ka'bah yang ada di Semenanjung Arab. Yang mereka sujudi 1 kali 5 kali ini salah satu aja. Ya, masih banyak lagi yang tersisa. Antara lain di Petra Jordan itu masih ada 3 Ka'bah. Ka'bah ini disebut rumah jin. Anda harus tahu ya. Ka'bah itu disebut juga rumah jin. Makanya di zaman Muhammad itu ada yang namanya kuhan. Nanti kalau kita bahas Ka'bah, kuhan itu para pemanggil jin. Dia semacam para dukun atau paranormal yang namanya pemanggil jin itu namanya kuhan. Ya, itu nanti. Ya, nanti kita bahas panjang lebar kalau kita bicara Ka'bah. Nah, sekarang di mana Yodefawe itu memerintahkan membangun Ka'bah. Nah, si Iwan itu suka ngomong itu loh, Bu, di Yeskiel 40. Coba Yeskiel aku ngomong gitu. Di mana Yodefawe memerintahkan kalau memerintahkan membangun Ka'bah, nggak mungkin Salomo itu membangun bait suci di Yerusalem, tahu nggak? Nggak mungkin Salomo membangun bait suci di Yerusalem dengan biaya segitu. Suruh aja orang Israel ke Mekah, ngelilingi batu hitam. Wong Ka'bahnya sudah ada, yang bangun kan leluhur bapake. Nggak ada Tuhan kita memerintahkan membangun black box. Tapi Bu Sofi dulu kan arah mereka ke Yerusalem. Iya. Juga kan si Muhammad itu yang ngerubah. Iya, Allah kiblatnya pertama kali ke Yerusalem. Iya, itu makanya. Anda harus pikir kalau ini Muslim terus dipindah ke kota hitam rumah jin itu kenapa? Iya. Nggak ada. Ya perintah membangun tabernakel atau Mishkan Musa. Ya tabernakel Mishkan itu hanya kemah, ya kemahnya Musa. Itu ada di Keluaran 35-40. Begitu juga dengan pembangunan bait suci Salomo di Yerusalem. Itu diperintahkan dibangun oleh Tuhan. Di dalam Quran juga ada. Bahkan yang membangun pakai bantuan jin lagi. Aduh, aku ya heran. Salomo kok iso jaluk bantuan jin. Ya, dibangun oleh Salomo itu ada di 1 Raja-Raja 5-7. Nah, ini perintahnya dengan jelas ada. Nggak ada perintah membangun rumahnya si Allah itu. Waduh, Tuhan guruku masuk ini. Aku suka cerita sekali pagi hari ini. Aku sapa dulu Tuhan guruku. Shalom. Baru bangun. Bukan baru bisa masuk lagi, kemarin nggak bisa kehapus kayaknya. Sombong. Bener Bu. Tuan guru ini sombong. Ini baru saya tanya tanya sama si penggugat. Sombong sekarang mentang-mentang habis dari jalan-jalan dari luar negeri, dari Turki, sombong. Turkinya habis gempa. Untung nggak jauh dia. Anak rohani saya kan di Turki ada. Terus anak-anakmu yang di Zoom ini bagaimana? Anakmu yang di Zoom ini keteteran? Bu Sofiato yang diserupakan. Oh. aduh, anakmu aneh sekali. Lanjut, baru bisa lanjut. Nah, udah jangan dihapus linknya, Bro, ya. Iya, kemarin kayaknya saya masuk Zoom nggak bisa gitu loh. Nggak tanya baru tanya ini. Iya, sekarang disimpan. Oke. Lanjut. Nah, ini lanjut. Nih, lihat nih. Ya, 2 Tawarik 6. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa. Ini jelas sekali loh. Yerusalem berkatakan dalam rumah ini dan di Yerusalem, bukan di Mekah. Aduh. Yang telah kupilih dari antara segala suku, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya di sana. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, bait suci Salomo di Yerusalem, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Aduh, adem sekali kalau aku dengar firman Tuhan. Nggak pernah pindah rumah. Emangnya kayak kalian telat bayar kos, harus pindahan, kontrakannya nggak bisa bayar terus pindah rumah. Tuhan nggak pernah pindah rumah nih loh, selama-lamanya rumahnya di Yerusalem. Nanti ketika dia memulihkan langit yang baru dan bumi yang baru, tetap aja di Yerusalem. Ya, Yerusalem yang baru turun dari surga, nggak ono Ka'bah turun dari surga. Walaupun dalam pandangan Muslim Ka'bah itu juga ada di surga ya. Nyamain aja, orang surganya juga beda. Surga mereka kan jannah, jannah, ya. Nah, Yahweh Tuhan kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu bukan Tuhan negeri Mekah, penguasa alam manusia dan jin yang rumahnya di Ka'bah. Tadi yang dikatakan Pak Garnet ya, Quran surah 27 ayat 91, Quran surah 106 ayat 3. Nah, ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Ya, nanti kalau kita membahas Ka'bah, nanti mungkin dengan tuan-tuan guruku yang ada di sini ya. Dan yang disembah Muslim sekarang ini yang dikelilingi dengan telanjang dul gondal gandul tadi, itu hanya salah satu yang tersisa. Ka'bah itu hanya cube atau kubus. Ya, dan ini merupakan rumah jin. Makanya dulu pada zaman Muhammad ada yang namanya kuhan. Kuhan itu adalah dukun pemanggil jin, ya. Dan sering membuat puisi. Jadi para kuhan ini senangnya membuat puisi untuk memanggil jin. Nanti kalau kita membahas Mekah dan Ka'bah ya. Nah, ini yang aneh nih teman-teman. Allah di dalam Quran itu punya Tuhan. Kalau nggak percaya Anda baca nih. Quran surah 4 ayat 64 sampai 65. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah loh. Maka demi Tuhanmu loh. Saya kira Allah bersumpah demi Tuhan loh. Ini kami yang mengutus rasul itu kata menurut Islam yang mengutus rasul itu siapa teman-teman? Kami ini loh, kami. Si kami ini siapa?
Si Allah. Rombongan jin. Halo. Rombongan jin. Katanya Allah kan? Yang mengutus Iya. rasul kan Allah kan? Mister lah. Tetapi kok Mister minta lah. izin Allah lagi dan Allah bersumpah demi Tuhan loh. Ini gimana tuh ini? Ya rombongan jin itu, Allahnya sama dengan jin. Iya. Terus gini nih, surat Al-Ma'arij 170 ayat 40 ini jelas ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Aku bersumpah dengan Tuhan. Ini berarti kan ada dua oknum, betul nggak? Yang memiliki harus jadi dua timur dan dua barat. Sesungguhnya kami benar-benar mampu, kami benar-benar maha kuasa loh. Aku curiga ini benar-benar seperti kata Tuan Guru Kulidara ini. Kami ini adalah orang Yahudi, serombongan rabi-rabi jumlahnya 10 orang ini yang menulis Quran. Makanya dikatakan kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Ini kelihatan para rabi loh ini. Karena serombongan ini loh. Itu memiliki timur dan barat. Kok tuh cuma dua arah, Bu? Selatan sama utaranya mana, Bu? Ya itu dia yang apanya. Mungkin Allah ini pemilik utara selatan, kemudian dia bersumpah dengan Tuhan yang pemilik timur dan barat. Jadi mereka berbagi kuasa, lokasi, berbagi. Mungkin aku pemilik utara dan selatan bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Iya, dua. Begitu. Kami benar-benar maha kuasa gitu. Ya, cuman ini pencipta yang terbaik katanya. Allah itu. Jadi dari sekian banyak pencipta, Allah ini adalah pencipta yang terbaik katanya. Yang menciptakan manusia itu wanita itu punya sperma dari tulang dada lah kira-kira. Ya, cuma ini punya sperma. Iya betul. Cuman ini aneh kan, maka demi Tuhan dulu ini perkataan siapa? Ya. Kalau perkataan si Allah berarti Allah bersumpah demi Tuhan, betul nggak? Iya tuh. Dia ini kan si aku ini adalah pemilik utara selatan. Dia bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Jadi ada dua. Iya. Pusing-pusing ya. Pusing-pusing kan lu baca. Pusing, gua aja baca si Quran pusing. Ya. Nah, Allah punya Tuhan, ini lihat nih. Ini Al-Baqarah surat 2 ayat 21. Hai manusia, ini perkataan siapa nih? Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ini dia berbicara Tuhan yang mana lagi? Ini kalau Allah kok mengatakan sembahlah Tuhan, harusnya kan sembahlah aku. Ya. Dikatakan akulah Tuhan, sembahlah aku tuh hanya di surat Toha. Ya, Toha ayat 14 ketika Allah ini berbicara kepada Musa, teman-teman. Tapi di lain-lainnya, si Allah ini menyuruh menyembah kepada Tuhan yang lain. Nggak tahu ini Tuhan siapa. Ya, Al-Baqarah ayat 30 banyak sekali loh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu. Loh, ini perkataan siapa ini? Katanya perkataan Allah. Berarti ini kan perkataan siapa? Si Jibril. Ya, mereka ngelesnya kan gitu. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Lihat ya, kami selamatkan kamu dari Firaun. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Loh, kok ini yang ngomong ini siapa sih ini? Bingung kan lo? Bingung nggak, Bu? Karena mereka nggak bisa membedakan antara Tuhan dengan Allahnya, nggak bisa, Bu. Iya, nggak bisa bedain. Loh, kalau ini yang ngomong Tuhan, nah, kami selamatkan kamu. Harusnya kan dari cobaan-cobaan yang besar dari kami, kan gitu kan? Kalau misalnya nyambung loh yang ngomongnya, betul nggak sih? itu, Bu, karena salah nyontek gitu, Bu. Iya, ini Jadi dia nyontek dari kitab sebelah, nggak ngerti, nggak bisa membedakan antara Tuhan dengan Allah itu sendiri. Ini akibat salah nyontek nih. Iya. Jadi ya begini nih akibatnya. Jadi orang salah nyontek ya. Bilang apa, Bu? Kalau begitu, kalau yang ini kalimatnya si Allah, yang bawah ini kalimatnya manusia, kecampur nih, betul nggak? Karena dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu. Loh, ini siapa yang ngomong? Kalau ini yang ngomong Allah. Berarti harusnya dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari kami. Loh, kok dari Tuhanmu? Loh, berarti si kami ini Tuhanmu. Ya, berarti Tuhannya nggak ada, Bu. Tuhannya nggak ada. Itu tuh Jibrilnya nggak ada. Itu karang-karangan berarti, Bu. Ini semua karangan. Jadi gini, Bu, makanya untuk menutupi hal seperti itu muncullah yang namanya bahasa aslinya Nahusorof. Nah, itu loh. Itu Nahusorof, menutupi betul. hal seperti ini. Jadi yang belum tahu soal ilmu Nahusorof di zaman itu, di zaman awal, bayangkan betapa bingungnya mereka membaca seperti ini. Stres. Makanya waktu Nabi mati itu banyak yang murtad. Betul, ketika si Muhammad mati itu banyak yang murtad. Dia stres. Beda ya dengan Kristen, ketika Yesus mati bangkit terangkat ke surga, malah Kristen makin berkembang dari cuma 20 jadi ribuan, jadi makanya jadi satu, iya menyebar ke seluruh ini. Nah ini ketika Muhammad mati malah pada murtad. Kenapa? Karena mereka sebenarnya nggak percaya hal kayak gini, teman-teman. Mereka tuh masuk Islam karena dipaksa, kalau nggak digorok lehernya mati. Ya itu. Tuh. Ya, makanya si Abu Bakar melakukan yang namanya perang ridho war namanya, artinya perang kemurtatan melawan kemurtatan. Begini, Bu, tadi soal Ibu bilang awal-awal kiblat ke Yerusalem. Salah, Bu. Itu sebenarnya bukan ke Yerusalem, tapi ke Petra. Itu ada bukti arkeologis nanti. Tapi itu nanti setelah Ibu. Iya, kan aku udah pernah bahas itu bukti arkeologisnya dari Dan Gibson. Tapi kalau di dalam hadis mereka kan menyatakan kiblatnya pertama kali kan ke Yerusalem. Iya.
Ya itu mungkin yang dibuat-buat ya, mungkin hadisnya itu juga dibuat-buat karena kan hadis dibuat ratusan tahun kemudian. Betul, 200 tahun kemudian. Iya betul. Kemungkinan memang ke Petra Jordan, hadis itu dibuat kemudian untuk melegalkan Yerusalem. Setuju. Nah sekarang Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 62 ini coba kalau Anda lihat nih, aneh sekali kata-katanya nih. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Loh, ini aneh lagi kan? Kok Tuhan mereka? Harusnya kan menerima pahala dariku. Ini gimana sih nih? Pantesan orang muslim itu nggak boleh tahu artinya, teman-teman. Karena kalau tahu artinya masih membingungkan. Mereka hanya ngejupris bahasa Arab. Ya karena Allah itu apa? Sebangsa dengan bidadari. Cobalah baca itu GS apa? 21 ayat 17. Sebangsa bidadari dia. 21 ayat 17. Sebangsa bidadari dia itu. Iya. Allah ini sebangsa dengan huris, satu jenis dengan huris. Maksudnya seandainya Allah punya anak itu maka akan mengambil dari kaum kami. Nah, itu dia kaum kami itu tuh. Iya, betul, ya. Quran surah 21 ayat 17. Nah, di sini Quran surah 2 ayat 155. Saya baca banyak sekali loh ini kekeliruan ini, ya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Harusnya kan dari aku kalau ini perkataan Allah. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki untuk diberinya rahmat dan Allah mempunyai karunia besar belum. Ini aneh nih, makanya selalu bicara seakan-akan dialah Tuhanmu. Ini bukan kata-kata Allah, ini kata-kata orang ketiga. Nah nih, ada lagi nih. Allah mengatakan nih, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Aneh kan? Dan Allah berkata begini. Dan ini kalau yang ngomong Allah ini aneh. Nih, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Cuman dalam pemahaman Islam, Bu, begini. Dia, mereka, kamu, aku. Sama itu semua. merujuk ke satu, kami, itu satu. Ya itu namanya musyarah, Pak. Itu nahu itu loh, ilmu nahu. Ilmu nahu itu artinya ilmu gobloger. Dialah, kamu, kami, mereka, Tuhanmu. Satu ya. Jadi dialah dan kami ini sama ya. Ada kami. Harusnya kalau Allah menggunakan kata kami ya konsisten nih, misalnya nih. Harusnya kan kalau Allah mengatakan kamilah yang membentuk kamu dalam rahim, betul nggak? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Harusnya begitu. Nah ini kok bukan kami, Dia. Aduh, pusing juga nih aku. Nah, cara untuk menahannya itu kan dibilang, nah itulah kalian paham, tidak ngerti bahasa Arab, katanya begitu. Iya, mereka mengatakan kita nggak ngerti bahasa Arab. Nih, Al-Hijr surah 15 ayat 92 ini lebih aneh lagi loh. Dan melakukan kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah menjaganya. Maka demi Tuhanmu, loh ini Allah bersembah demi Tuhan kan? Kami pasti akan menanya mereka. Ini aneh nih. Allah kalau perkataan Allah aneh nggak sih? Nggak masuk akal nggak ini kalau perkataan Allah? Ya, maka demi Tuhanmu kami. Makanya masih goblok. Iya masih goblok. Nih Al-Hijr surah 15. Makanya kita tuh ketawa aja kalau baca Quran. Geli-geli gimana gitu kalau baca Quran? Ya? Geli-geli kesel. Geli-geli kesel. Benar-benar Allah itu punya Tuhan lain ya, Bu? Ya ini coba kalau perkataan Allah bersumpah demi Tuhan, demi Tuhanmu, kami. Loh ini gimana sih? Masuk akal nggak sih perkataan ini? Atau mungkin gini Bu, harus minum paramek dulu kali Bu. Ya, minum paramek sampai 1 emplek juga tetap aja pusing, nggak mempan. Harus kalpanak sekarang yang bagus itu kalpanak. Baygon. Kalpanak dicampur sama kencing onta. Baygon. Jangan kalpanak. Nih lihat nih Al-Hijr ayat 97 sampai 98 ini lucu loh. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, ini bicara orang pertama kan, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji. Harusnya kan dengan memuji kami kalau si kami ini Allah. Katanya jamak keagungan apalah segala macam itu. Harus kok memuji Tuhanmu dan sembahlah Tuhanmu. Gimana sih nih? Bu, kok itu kalau dadanya makin sempit dia pakai BH atau gimana sih Bu? Ini BH-nya kekecilan. Itu sama gila juga. Tapi Bu, tapi kalau dilihat Bu dari tafsir Bu, itu si Muhammad yang bicara Bu. Iya kan, jelas-jelas perkataan manusia ya si kami ini. Iya, itu Muhammad yang bicara tapi atas nama kami. Iya, enggak tahu nih kami jadi ini apakah Rabi-Rabi Yahudi yang nulis Quran, apakah Muhammad dan si Said bin Tabit yang menulis Quran ini? Si kami ini loh aneh. Tapi sampai sekarang ini saya masih nggak mudeng. Siapakah kami yang meniup farjah atau vaginanya Maryam? Nah itu dia. Allah, Jibril dan Muhammad sekaligus Bu. Sembarangan. Emangnya Maryam wanita apanya? Coba ya di dalam Quran, Jibril, kalau si kami ini Jibril yang meniup vaginanya Maryam atau farjahnya Maryam. Jibril ini dikatakan datang kepada Maryam dalam rupa manusia laki-laki sempurna. Berarti pada waktu itu Jibril punya titit nggak? Laki-laki kan Jibril? Ya pasti. Pasti dong Jibril punya titit. Namanya siapa? Lato.
tipenya lato-lato. Waktu Jibril datang kepada Maryam itu dikatakan di dalam Quran dalam wujud manusia laki-laki loh. Manusia laki-laki yang sempurna. Dan Jibril ini nggak memperkenalkan dirinya. Akulah Gabriel, akulah Jibril, nggak. Langsung gini, aku adalah utusan Allah. Maryam sampai kaget loh. Duh, kamu ini siapa kok tiba-tiba masuk dalam kamarku? Aku berlindung kepada Allah, kata Maryam. Tapi tiba-tiba si Jibril ini nggak ada hujan, nggak ada angin, aku akan memberikan kamu anak. Dan tiba-tiba dia menyuruh Maryam membuka celana dalamnya dan mau meniup farjahnya Maryam. Emang Maryam wanita apaan? Kalau gue mah gue gaplok, plok. Sembarangan, lu siapa datang-datang ke kamar gue nggak kenal, nggak memperkenalkan nama, ngaku-ngaku utusan Allah, tiba-tiba mau meniup-niup farjah gue. Namanya gue wanita apanya? Tapi aku heran ya, di dalam tafsir itu katanya Maria tuh ditiup farjahannya, tafsir Al-Qurtubi ya kalau ada baca. Surat At-Tarim ayat 12 ya, surat 66 ayat 12 mengenai si kami yang meniupkan roh ke dalam vaginanya Maryam ini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan Maria itu ditiup supaya dia itu terangsang, karena menurut Islam itu, menurut para ahli tafsir itu bayi itu tercipta dari penyatuan antara sperma atau air mani yang keluar dari tulang belakangnya Maryam dan tulang dadanya Maryam, supaya sampai Maryam itu menggelinjang. Coba bayangin. Aduh, Maryam itu menggelinjang ditiup sama si Jibril. Coba bayangin teman-teman. Masya Allah, memang Maryam ini wanita apanya? Menggelinjang ini gimana? Mendesah gitu ya? Lagi mendesah. Enggak ada desahannya Bu ya. Desahannya enggak ada kayak. Menggelinjang itu maksudnya geli Pak. Coba Anda bayangin ditiup pakai angin. Anda tahu kan si Jibril ini malaikat. Kalau tiupannya malaikat sama tiupan manusia itu beda loh Pak. Bisa masuk angin dong Bu. Bisa masuk angin langsung melendung. Makanya Maria langsung melendung. Terus katanya langsung melendung. Maria ini mengandung bayi Isa. Bayi Isa ini bayi ajaib, bayi terpintar. Kenapa? Karena di surat 5 ayat 110 mengatakan Allah itu sudah mengajarkan Isa menulis Taurat dan Injil dan hikmah sejak di dalam kandungan. Dan Allah di dalam surat Al-Alaq mengajarkan menulis dengan menggunakan pena. Coba bayangin. Jadi pada waktu yang masukin pulpen siapa Bu? Yang masukin pulpennya siapa? Aku juga tanya. Lato-latonya Bu. Jadi pena. Mungkin Maryam ini menggelinjang. Mungkin Maryam ini menggerinjang karena kemasukan bolpennya Jibril. Loh ingat, makanya si Isa ini ketika lahir sudah bawa kitab. Belum punya gigi, dia tuh usianya 40 hari, anak 40 hari itu belum punya gigi loh teman-teman. Karena masih menyusu pada payudara Maryam. Betul? Menyusu dia tidak punya gigi. Kalau udah punya gigi. 1930. Dia tuh nggak punya gini. Aku aku bayikan kitab, jadi kan apa? Udah bisa ngomong, belum punya gigi, bayangin. Heran aku. Makanya nih, karena penciptaannya nih aneh ya, pakai menggelinjang dimasukin bolpen tadi dengan cara ditiup bolpennya. Maka bayinya juga aneh, bisa ngomong gitu loh. Dan pada waktu keluar tuh pecahnya air ketuban, bukan yang keluar itu bersamaan dengan itu apa? Pusernya Isa, enggak. Keluarnya bolpen sama kitab. Sama Injil. Waktu lahir sudah bawa kitab sama bolpen. Bayi ajaib. Aku ya heran, itu kenapa si Momo pada waktu di Gua Hira nggak bisa baca tulis. Si Isa ini kan bisa baca tulis dari sejak dalam kandungan. Pinter tuh anaknya tuh Isa ini. Pinternya Einstein, saya kasih tahu Anda ya. EQ-nya orang terpintar dunia, tidak ada yang belajar menulis dan membaca sejak dalam kandungan kecuali Isa. Betul? Atau apa yang kebanyakan yang masuk Bu, jadi nggak bisa nulis. Iya, tetapi anehnya ya, Allah itu mengajarkan Isa membaca menulis di dalam kandungan. Ketika Muhammad di Gua Hira nggak bisa baca tulis, malah dicekek be Jibril. Loh kok Jibril ini gak inget? Kenapa pada waktu dia kan sudah ada pengalaman. Si Isa dulu ketika ditiup, ketika ditiup farjahannya Maryam, langsung Isa ini bisa membaca dan menulis di dalam kandungan. Mestinya pada waktu di Gua Hira, si Jibril itu meniup lato-latonya Muhammad, supaya pada waktu itu Muhammad langsung bisa membaca dan menulis. Ya malah dicekek sama Jibril. Begini Bu, dicekek, pantesan dicekek 3 kali, tetap nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gini Bu, itu kan membuktikan si Isa itu pinter Bu. Isa diajarin dari bayi udah bisa. Dari bayi sudah pinter. Kok diajarin tuh nggak pinter-pinter, cekek sekalian gitu loh. Tahu caranya salah, bukan dicekek, harusnya ditiup lato-latonya. Itu caranya. Jibril yang goblok, itu yang goblok itu Jibril. Yang goblok itu Jibril, dia nggak ingat dulu waktu meniup farjah Maryam, Isa langsung bisa baca tulis tuh pada waktu dalam kandungan. Ini caranya salah, dia kayak si Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Caranya salah sih. Oke, next ya. Allah itu mendirikan agama Islam. Kalau Anda baca di dalam Quran banyak sekali Allah itu mendirikan agama. Tetapi Yodewave, nanti kalau saya bicara mengenai Injil Kerajaan Surga, ya nanti materi teologi mungkin nanti tanggal berapa ya? Mungkin saya live-kan ya. Kita akan mulai masuk, saya akan mulai masukkan mengenai apa itu original plan of God, ya. Menciptakan, sedangkan Yodewave, Tuhan kita, itu tidak menciptakan agama, teman-teman. Ya, Yodewave itu mendirikan kerajaan surga dan kerajaan Bani Adam di bumi. Ya, nanti saya bicara mengenai
Injil Kerajaan Sorga, ya, materi saya soteriologi. Allah itu mendirikan agama di mana aja nih? Ini materinya Anda bisa dapat saya kasih ke Anda, ya, nggak usah dihafalin. Di Quran berapa aja. Tetapi Yahweh itu tidak pernah mendirikan agama. Nanti saya akan bicara mengenai dari kitab Bereshit, dari Kejadian 1 ayat 1, ya, dan Kejadian 1 ayat 26. Dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah bicara agama Kristen, agama Yahudi. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu bicara mengenai kerajaan sorga yang akan disatukan kembali dengan kerajaan Adam di bumi. Ya, itu di Wahyu 21. Yerusalem baru turun ke bumi. Kisah Rasul 1 ayat 3. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, Yesus itu disebut Mesias, itu raja manusia atau Tuhannya manusia. Yesus itu disebut pewaris kerajaan sorga dan bumi. Yesus itu menyuruh kita untuk meluaskan kerajaan sorga di bumi, bukan agama. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menceraikan kerajaan di bumi, diserakkan sama dia, diberikan kepada ilah-ilah lain yang lebih rendah, yang kita sebut lesser divine being atau roh-roh teritorial. Kejadian 11, Menara Babel. Tapi saya nggak akan bicara ini sekarang. Ya, nanti akan kita bicara dalam materi Injil Kerajaan Sorga. Bu, ya. Bu, pantesan Allah SBT juga takut sama Tuhannya manusia, Bu. Iya, di surat 114 ayat yang ke Iya, surah An-Nas itu. Surat An-Nas, Harbitnas, Nanas. Allah itu juga punya agama. Dia beragama. Allah itu beragama Islam, bahkan Allah itu muslim yang taat. Allah itu sholat, dan bukan hanya sholat, Allah itu ngaji loh teman-teman. Yes, 30 ayat 30. Allah itu sholat, Allah itu muslim yang taat. Allah bersyahadat, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu bersyahadat, Allah itu sholat, bahkan Allah itu ngaji. Bayangin. Bahkan membacakan surat apa itu, surat Yasin, surat Taha dan surat Yasin itu selama 1000 tahun. Betul. Allah itu ngaji surah Yasin dan surat Toha, bayangin. Allah ini muslim yang taat. Allah ini menyembah Tuhan. Yang mencari Allah siapa? Habis ngaji dapat bingkisan ya, Bu? Nggak tahu, tapi kalau tidak diceritakan Allah itu wudhu ya. Nggak ada air, Bu. Nggak ada air ya, betul. Loh, Allah kan arsinya di atas air. Arsinya di atas air loh. Dia kan di belakang rumah. Cuman apanya yang jadi apa, takutnya dia nanti kalau keluar dari arsinya itu kan di situ ada malaikat, mungkin dilarang sama malaikat kan. Allah apa arsinya Allah itu dia digotong 8 kambing. Digotong sama 8 malaikat itu. Malaikatnya berbentuk kambing yang menjauh dari batu. Jatuh. Bu Susi. Emangnya gua istrinya tukul. Emangnya gua tuh istrinya tuh ada tuan guruku sekot. Tuan guruku sekot. Kenapa kalau gua yang kok banyak tuan guruku yang masuk ya? Aduh, suka cita loh hatiku. Sopi. Kalau ala SBT ngajinya apa dibacanya? Surat Toha sama surat Yasin tadi. Surat Yasin dan surat Toha ya itu. Selama 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu Yasin itu menghafal. Yasin itu Allah yang menciptakan. Ya nggak tahu, pokoknya dia Yasin surat 36. Surat 36 lah. 36. Kalau Yasin 36. Yasin nggak ada yang diturunkan dulu kayaknya. Pernah saya baca nggak diturunkan, itu nggak tahu dari mana tuh. Ya, semua surah itu nggak tahu dari mana, Pak. Aku yo bingung. Surah demi kuda berlari terengah-engah itu loh, aku yang paling bingung sampai sekarang. Nah, itu dia. Kata-katanya nggak jelas. Bentar, kita sapa dulu ya, tuan guruku yang lain. Tuan guruku sekot. Ahoy. Sekot beneran apa sekot yang diserupakan nih? Biar dia bersuara dulu. Oh, halo. tuan guruku sekot. Saya guru pula. Ini saya mau belajar ini. Aduh, senang loh saya kalau saya live kok kalian pada masuk ke sini. Jangan sombong gitu tuh kayak tuan guruku Lidara nggak pernah masuk ya FM. Kamu udah sombong. Oke, kita lanjut ya. Nggak laku lato-latonya kemarin. Jadi sih dia lato-lato nggak laku-laku. Jualan lato-lato dia kemarin. Jadi nggak jualan lato-lato. Itu si Scott itu jadi oke lato-lato dia. Makanya nggak laku dia. Aduh, lanjut Bu Sofi. Lanjut. Iya. Oke, ini ya kita lihat teman-teman ya. Walaupun namanya saya setuju bahwa orang Kristen Arab ya itu juga menggunakan kata al-ilah. Kita tidak anti dengan itu. Tetapi al-ilah yang dimaksudkan dengan orang Kristen itu berbeda dengan Allah yang disembah. Kalau Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham ya halaman 115, 118 dan 120, Abdul Muthalib itu berdoa kepada Allah di sebelahnya patung Hubal. Jadi yang mereka sebut Allah yang dimaksudkan itu adalah dewa Hubal, teman-teman. Itu dewa the chief god of Ka'bah ya. Jadi Allah ini sama dengan dewa Hubal atau Baal. Ini lambangnya sama tuh. Tuh lihat tuh. Helal ben Sakar yang disebut iblis. Ya, Helal ben Sakar nih. Bulan sabit amat bintang. Ya. Nih, who is Allah? Allah is the moon god. Is Baal atau Hubal. Ya, itu jelas ya kalau Anda baca di dalam sirah-sirah Nabawiyah. Jadi orang-orang Timur Dekat itu ketika memanggil dewa tertinggi itu memang pakai Allah, teman-teman, al-ilah.
Ya, jadi orang Kristen itu juga menyebutnya alilah, tapi alilah atau Allah yang dimaksud itu bukanlah Hubal. Ya. Tapi dia... Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan, data-data yang dibacakan. Pure itu semua data yang dibaca oleh apologetik ini. Jadi kalau ada yang kepanasan, silakan cari data itu dan tunjukkan dan bantah. Tidak usah lapor-melapor kayak anak kecil yang kehilangan mainan atau merampas mainan, karena sudah banyak yang terjadi begitu. Kalian begitu beringas membahas tentang kekristenan, membahas Alkitab, mengutak-atik, tetapi ketika kalian dibahas, kalian kepanasan, bahkan lapor sana lapor sini, yang menunjukkan betapa tidak dewasanya dan cengengnya kalian. Data-data yang disampaikan oleh apologetik ini merupakan data-data yang dibaca dengan baik, bahwa kalian harus bertanggung jawab memang terhadap keyakinan kalian untuk menunjukkan seperti ini loh yang kita yakini, seperti ini loh yang kita harusnya pahami. Jadi teman-teman harus siap di situ. Jangan sampai teman-teman itu membungkus sesuatu lalu menampilkan yang baik-baik demi keyakinan. Ya, mungkin seperti itulah selama ini. Tetapi saya mau menyatakan adalah di zaman internet ini kita harus semakin cerdas, semakin bijak, dan dapat belajar dari berbagai macam literatur, berbagai macam sisi tentang apa yang kita yakini. Jadi cerdaslah teman-teman, dan lihatlah, saya mau mengatakan dengan jelas, Kristus mengasihi semua orang. Kristus sangat menantikan semua orang datang kepadanya dan beribadah kepadanya. Itu yang ia rindukan. Apapun latar belakang agamamu, apapun latar belakang hidupmu, Yesus sangat mengasihimu. Yesus sangat mencintaimu. Bagaimanapun keadaan hidupmu saat ini, Tuhan sangat mengasihimu. Jadilah cerdas supaya tidak dibodoh-bodohi orang-orang yang katanya punya pendidikan tapi sukanya membahas agama orang lain, menafsirkan agama orang lain, dan itu liar pula seperti itu ya. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Semoga kita dicerdaskan. Sekali lagi saya katakan, ini bentuk mencerdaskan. Ini bentuk membuka mata teman-teman supaya dapat melihat ada banyak literatur yang mungkin belum teman-teman baca, tetapi ditemukan oleh teman-teman kita dari Kristen atau apologetik untuk ditunjukkan kepada teman-teman. Seperti ini loh yang kalian yakini. Kalau memang tidak benar, kalau memang tidak pasti, kalau memang itu keliru, silakan dibantah tanpa lapor-melapor, ancam-mengancam. Itu sifat anak-anak yang kehilangan mainan atau kehilangan boneka. Nah, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.